Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zoya Fazira Deviani dari Prodi PGMI 6A dengan NIM TGM 2023-037. Saya dari Institut Agama Islam Abuya Saleh Sarolangun. Di sini saya akan membuat tugas video UTS untuk memenuhi tugas mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Fizer Adri, SPD MPD. Dengan judul makalah saya Ruang Lingkup Pendidikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian pendidikan. Secara umum, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk menciptakan suasana belajar agar peserta didik bisa mengembangkan potensi dirinya secara aktif. Potensi tersebut meliputi beberapa aspek seperti pengetahuan, keterampilan, kepribadian, akhlak, dan pengendalian dirinya. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tuntutan dalam hidup tumbuhnya anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Sedangkan menurut John Dewey menjelaskan bahwa pendidikan merupakan proses pengalaman hidup yang berlangsung secara terus-menerus. Dari berbagai pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pendidikan tidak hanya proses transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga proses pembentukan karakter dan nilai-nilai kehidupan. Adapun ruang lingkup pendidikan mencakup seluruh komponen yang berkaitan dalam proses pendidikan. Komponen tersebut meliputi beberapa seperti tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan menjadi arah dan pedoman dalam pelaksanaan pendidikan. Tujuan pendidikan tidak hanya mengembangkan pengetahuan, tetapi juga membentuk sikap dan keterampilan peserta didik agar menjadi manusia yang berkualitas dan berguna bagi masyarakat. Yang kedua itu peserta didik. Peserta didik adalah individu yang menerima bimbingan dan pengajaran. Yang ketiga, pendidik atau guru. Pendidik memiliki peran penting dalam proses pendidikan. Guru tidak hanya menyampaikan materi pembelajaran, tetapi juga menjadi teladan, pembimbing, dan motivator bagi peserta didik. Yang keempat, metode pendidikan. Metode pendidikan adalah cara yang digunakan guru dalam menyampaikan materi pembelajaran. Beberapa metode tersebut meliputi yaitu metode ceramah, diskusi, tanya jawab, demonstrasi, dan praktik. Pemilihan metode yang tepat dapat meningkatkan minat belajar peserta didik. Yang keenam, itu lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan terdiri dari keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ketiga lingkungan ini disebut tripusat pendidikan. Keluarga menjadi tempat pendidikan pertama, sekolah menjadi tempat pendidikan formal, dan sedangkan masyarakat menjadi tempat pendidikan pengembangan pengetahuan sosial peserta didik. Adapun yang ketujuh, media pendidikan. Media pendidikan merupakan alat bantu dalam proses pembelajaran seperti buku, video, internet, dan alat peraga. Yang kedelapan, evaluasi pendidikan. Evaluasi pendidikan dilakukan untuk mengetahui keberhasilan proses pembelajaran. Evaluasi membantu guru mengetahui tingkat pemahaman peserta didik serta memperbaiki proses pembelajaran agar lebih baik. Adapun peran ruang lingkup pendidikan. Setiap komponen dalam ruang lingkup pendidikan memiliki peran yang sangat penting dan saling berkaitan. Yang pertama, tujuan pendidikan berfungsi sebagai arah pendidikan. Yang kedua, peserta didik menjadi pusat proses pembelajaran. Yang ketiga, guru dan metode pembelajaran menentukan kualitas pembelajaran. Yang keempat, lingkungan dan media pendidikan mendukung keberhasilan pelajar. Yang kelima, evaluasi digunakan untuk mengukur keberhasilan peserta didik dan melakukan perbaikan. Jika seluruh komponen berjalan dengan baik, maka tujuan pendidikan akan lebih mudah tercapai dan optimal. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup pendidikan mencakup komponen penting seperti tujuan pendidikan, peserta didik, pendidik, materi, metode, lingkungan, media, dan evaluasi pendidikan. Semua komponen tersebut saling berkaitan dan bekerja sama dalam mendukung keberhasilan pendidikan. Keberhasilan pendidikan tidak hanya bergantung pada guru dan sekolah saja, tetapi juga membutuhkan dukungan keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Dengan kerjasama yang baik, pendidikan diharapkan mampu menciptakan generasi yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan di masa depan.
Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.